Terima kasih Tuhan, ajari kami mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jika kami melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jika kami mengampuni Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami, melayani kami, dan mengampuni kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar hamba kami akan renungan singkat. Biarlah renungan firman ini menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami tetap serius dan sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan dalam hidup kami. Pujilah Engkau Tuhan, urapi hamba, setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan dalam setiap hidup mereka, dan mereka dikuatkan Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba bersyukur. Haleluya, amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan tentang kisah nyata dalam melayani Tuhan, yaitu Maria dan Marta. Ini kisah nyata dalam melayani Tuhan Yesus Kristus, dan sikap pelayanan mereka. Satu, Tuhan tidak senang melihatnya dan Tuhan tegur. Tapi satu berkata, dia melakukan yang terbaik, bahkan memilih yang terbaik, duduk di kaki Tuhan. Saya akan menyampaikan buat kita adalah dalam firman Tuhan Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan bacakan buat kita, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Marta, yang bernama Maria. Maria, ia duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dengan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita dalam melayani Tuhan ini benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah kita dalam mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan? Apakah pelayanan-pelayanan yang kita lakukan ini, setiap pelayanan-pelayanan di gereja, mimbar, atau pelayanan-pelayanan dimanapun, di kantor, dan pelayanan yang tidak dipandang orang, mari kita lakukan dengan kesungguhan hati. Jangan dengan asal-asalan, jangan dengan main-main. Kita lihat di sini pelayanan Maria dan Marta dalam melayani Tuhan. Apakah Maria dan Marta ini sungguh-sungguh melayani Tuhan? Di mana kita lihat di sini Yesus singgah di rumah Marta dan Maria. Di mana ketika singgah dijamu mereka dengan makanan. Dijamu seperti kita memiliki seorang tamu, kita jamu dengan minum, menjamu dengan makanan, seperti itulah. Dan kita lihat kisah di sini bahwa Marta, dia sibuk di dapur menyediakan makanan, tapi nggak tahu makanan, dan melayani, sibuk di dapur. Nah ini. Sedangkan saudaranya Maria, dia duduk di kaki Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sini, Marta itu mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Suruhlah saudaraku itu membantu aku, karena saya seorang diri di sini." Ini ternyata Tuhan Yesus menegur Marta. Dia bilang apa di sini? Tuhan Yesus menegurnya dan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik,
bagian terbaik, yaitu yang tidak diambil daripadanya. Di mana Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus. Sehingga kita melihat di sini apa yang harus kita pelajari dalam pembelajaran ini dari renungan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus prioritaskan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Kita prioritaskan Tuhan lebih utama dari pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam hal apapun itu. Jangan sampai kita nomor duakan Tuhan. Contoh, kalau kita ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan, kita harus utamakan Tuhan lebih utama dalam seluruh hidup kita. Contoh dalam beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari Minggu. Utamakan Tuhan dulu, beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu, baru kita melakukan segala sesuatu nanti. Artinya sebelum kita melakukan segala sesuatu, pekerjaan yang kita lakukan, kita utamakan Tuhan dulu. Dengan mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Jangan sampai kita tidak utamakan Tuhan. Bangun tidur, aku terus mandi. Jangan. Bangun tidur, kita harus berdoa dulu. Mencari Tuhan. Mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu kita menyembah Tuhan, kita membaca firman, kita berdoa, bersyukur. Ini serahkan seluruh hidup kita sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Ini. Jadi kita harus prioritaskan Tuhan lebih utama. Yang paling utama, prioritas utama yang terpenting dalam hidup kita adalah Tuhan. Dan Tuhan dan keluarga adalah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Pelayanan adalah bagian daripada keluarga. Jangan sampai kita gara-gara melayani Tuhan tinggalkan keluarga. Tidak akur dengan keluarga, suami istri dan anak. Jangan, saudara. Harus melayani keluarga adalah melayani Tuhan. Melayani gereja di mimbar adalah sama dengan melayani di dalam keluarga. Ini jangan sampai tidak seimbang. Ini banyak orang sekarang melayani Tuhan, mengucapkan Tuhan lebih utama, tapi keluarga berantakan. Keluarganya tidak diperhatikan. Salah. Kita harus perhatikan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Ini dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Yang kedua, kita harus melayani Tuhan dengan kesungguhan. Dengan motivasi yang benar, dengan motivasi yang tulus. Marta ini tidak melakukan dengan motivasi yang benar, dengan tulus dalam melakukan kegiatan. Dia memang melayani Tuhan, tapi dia mungkin ngomel-ngomel, bersungut-sungut dan berkata, kenapa sih saudaraku tidak membantu aku di sini untuk menyiapkan makanan ini, menyiapkan segala sesuatu untuk Yesus. Dia ngomel-ngomel sampai dia ngomong sama Tuhan Yesus, suruhlah saudaraku itu membantu aku di sini. Dia tidak peduli kepada aku. Ini artinya apa? Kita harus melayani dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan hati. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel, jangan menyalahkan orang lain dalam setiap pelayanan-pelayanan lakukan. Lakukan dengan sukacita, lakukan dengan ketulusan hati, tidak dengan paksaan. Maka Yesus menegur, kau menyusahkan dirimu sendiri, khawatir dengan menyusahkan dirimu sendiri dalam banyak perkara. Artinya kita dalam melayani Tuhan itu, mari kita lakukan dengan sukacita, dengan sukarela, dengan motivasi yang benar kepada Tuhan, bukan mencari kepentingan diri sendiri, bukan mencari kesenangan diri sendiri, tapi semuanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Marta ini tujuannya memang melakukan untuk Tuhan, tapi motivasinya itu ya, mungkin adalah hidup kita begini, cuma saya sendiri kok gak dibantu saya, ngomel-ngomel. Ini tidak dengan tulus lagi gitu. Mari kita lakukan dengan penuh ketulusan hati, dengan sukacita, dengan hati yang bersih, melakukan segala sesuatu. Jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah ketika kita melakukan suatu pekerjaan dalam pelayanan itu. Ini. Yang kedua, jangan kita sibuk dengan pelayanan-pelayanan kita, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, sibuk dengan karir kita, sibuk dengan hobi kita, tapi tidak sibuk dengan hubungannya dengan Tuhan. Ini yang penting.
Mari kita, dikatakan di sini, engkau menyembuhkan diri sendiri. Tuhan Yesus mengatakan engkau menyembuhkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Tapi Tuhan ikan kita harus sibuk dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Artinya banyak orang sekarang sibuk melayani Tuhan di mimbar, berkhotbah, melayani Tuhan, bermusik, main apa, tapi hubungannya kosong, hubungannya jauh dari Tuhan, hubungannya tidak dekat dengan Tuhan. Dia terjun terus melayani, tapi hubungan pribadinya dengan Tuhan. Maka iblis menawarkan kesibukan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, sehingga lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa memuji Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Apakah kita sibuk dalam hubungan kita dengan Tuhan, atau sibuk dengan pelayan-pelayan kita dalam pekerjaan? Karena Tuhan yang berikan, kita sibuk gitu, tapi hubungannya dengan Tuhan jauh. Hubungannya, dia pikir pelayan itu bisa menutupi segala hubungannya dengan Tuhan. Tidak bisa. Kita harus seimbangkan. Sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan, sibuk dalam pelayan-pelayanan kemana-mana, tapi dia tidak sibuk dengan hubungannya. Beda dengan Marta. Hanya satu yang perlu, katakan Yesus, dia memilih yang terbaik. Dia tinggal di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Artinya apa? Kita harus tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Perbaiki hubungan kita, lebih dekat lagi kita. Jangan sampai kita gara-gara perkara-perkara duniawi, perkara-perkara dunia ini, kedagingan ini, maka hubungan kita jauh dari Tuhan. Karena kita dibuat oleh iblis dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita sibuk semuanya sehingga lupa akan Tuhan, lupa hubungannya, perkara rohaninya lupa. Jangan. Mari kita seperti Maria ini, kita dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan petunjuk-Nya, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Artinya apa? Kita harus memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, mendengarkan perintah-perintahnya, mendengarkan kehendak-Nya, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak sibuk dengan hubungan kita dengan Tuhan. Beda dengan melayani pekerjaan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan dilayani, tapi apakah dia sibuk dengan melakukan hubungan yang dekat dengan Tuhan? Jangan, saudara. Mari kita seimbangkan semua itu, pelayanan kita. Jangan sampai timpang dalam hidup ini. Mari kita melayani dengan Tuhan itu baik, tapi jangan sampai dalam pelayan-pelayan itu kita tidak sibuk dengan Tuhan, dengan dekat di kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Jangan, saudara. Jangan sampai. Mari kita utamakan Tuhan, utama dari segala-galanya dalam pelayanan ini. Maka setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam mengasihi Tuhan, semuanya itu adalah menyenangkan dan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang kita kerjakan. Mari kita lakukan pelayanan yang benar, yang baik, yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita disibukkan oleh keinginan dunia ini, sibukkan dengan pelayan-pelayan dunia ini, dan kita lupa dengan kesibukan kita, hubungan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu termakan lebih dalam lagi dalam hidup kami lewat Roh Kudus-Mu yang kudus. Biar kami tetap Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita melakukan dengan yang lebih utama dari segala-galanya. Bahkan kami melayani, kami tidak sungguh-sungguh, tidak ngomel-ngomel, tidak berbantah-bantah dengan orang lain. Tapi kami bersyukur dan bersukacita dengan sukacita, dengan motivasi yang benar, tidak untuk kebanggaan kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan dalam pelayanan kami. Kami tidak disibukkan dengan kehidupan dunia ini, kegiatan dunia ini, tapi kami akan mendekatkan diri lagi, duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Itu yang penting dan utama. Mendengarkan perkataan-Mu, mendengarkan petunjuk-Mu, karena firman-Mu ya kekal dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Biarlah luruskan motivasi kami dalam melayani Tuhan, luruskan pelayanan kami.
dalam mengasihi Tuhan, sehingga semuanya tidak sia-sia, tidak hampa, tapi semuanya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami dimanapun kami berada. Berkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, sehingga tidak pelayanan mereka dalam pekerjaan, dalam melayani Tuhan, dalam kegiatan-kegiatan rohani dimanapun berada, semuanya dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang benar, dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Kristus. Biarlah hubungan kami lebih dekat lagi, tidak kosong, tidak hampa. Ajari kami hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam hubungan yang lebih intim lagi kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, jangan Kau tinggalkan Roh-Mu dalam hidup kami. Roh Tuhan selalu bersama dengan kami. Bagi-Mu segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya.